corona telah dideklarasikan WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya. Untuk itu, pencegahan sejak dini sangat dibutuhkan. Air liur bisa menempel di berbagai tempat seperti tangan, gagang pintu, hingga peralatan elektronik. Dan jika Anda menyentuh sesuatu lalu Anda memegang wajah, mengucek mata, atau memegang wajah orang lain, bisa jadi semuanya akan terjangkit. Dan saat Anda bertemu seseorang yang terlihat batuk, bersin, atau sakit, disarankan agar Anda menjaga jarak. Selain itu, penggunaan masker dinilai cukup efektif untuk mencegah penyebaran virus ini. Saat digunakan, jangan sentuh bagian depan masker. Masker hanya dapat digunakan dalam 1 hari dan segeralah membuangnya. Karena penggunaan masker yang terlalu lama dapat memicu bakteri terus berkembang. Virus corona dapat menempel pada suatu objek selama 24 jam. Untuk membersihkan, Anda dapat mencucinya dengan sabun. Untuk langkah mencuci tangan, Anda harus mencuci secara menyeluruh dengan sabun. Dimulai dari punggung tangan, sela-sela jari, hingga bawah kuku, kurang lebih selama 20 detik. Selain itu, untuk menghindari terjangkit virus corona, jangan berbagi makanan atau minuman dalam satu tempat. Untuk itu, jangan lupa melakukan olahraga secara teratur agar imun tubuh semakin kuat untuk menghadapi virus. Ketika berbagai cara penularan infeksi virus corona telah diketahui, maka segera lakukan pencegahan dengan memeriksakan diri ke dokter. Semuanya, saya Sriani Kufa dari Stika Bolindo. Di sini saya bersama dengan adik Rizela Amabi dari SDK Citra Bangsa. Di sini kakak akan memberikan beberapa pertanyaan tentang efek pandemi untuk sistem pembelajaran. Yang pertama, menurut adik lebih suka belajar di sekolah atau belajar dari rumah? Lebih suka belajar di sekolah karena dapat memahami materi, dan kalau online tidak dapat memahami materi karena jaringan. Untuk pembelajarannya lebih mudah dipahami atau lebih sulit semenjak melakukan sekolah online? Semenjak sekolah online saya tidak dapat memahami materi karena ibu menjelaskannya kurang lengkap. Yang terakhir, menurut pendapat atau harapan adik secara sendiri, adik lebih pilih untuk sekolah dari rumah atau pergi ke sekolah? Pergi ke sekolah karena dapat bertemu dengan ibu guru dan teman-teman. Selanjutnya, semoga pandemi ini cepat selesai dan sesuai dengan harapan adik bisa pergi ke sekolah. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Selamat siang semuanya. Di sini saya Sriani Kufa dari Stika Bolindo Kupang. Saya bersama dengan narasumber kami. Perkenalkan, nama saya Nadine Laga dari SMA Negeri 3 Kupang. Jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan tentang pembelajaran di masa pandemi ini. Yang pertama, menurut saudara, bagaimana pendapat Anda mengenai sistem pembelajaran online atau daring ini? Menurut saya, sistem pembelajaran online ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu kita memiliki waktu lebih banyak di rumah untuk belajar, mengerjakan tugas, dan juga kita dapat ulangan dari rumah. Sedangkan kekurangannya itu banyak materi yang tidak dipahami karena guru langsung memberikan tugas tanpa menjelaskan. Sehingga itu membuat kami para siswa untuk sulit mengerjakan tugas dan juga sulit memahami materi. Selanjutnya, menurut Anda apa efek yang sangat Anda rasakan tentang pembelajaran online ini? Efek yang paling besar itu tidak memahami materi dan juga tidak mengenal teman satu dan lain. Selanjutnya, sebagai seorang pelajar,
Menurut Anda lebih senang atau lebih memilih untuk belajar dari rumah secara online atau pergi ke sekolah? Kalau menurut saya lebih menyenangkan jika pergi ke sekolah, karena ketika di sekolah jika ada materi yang tidak dipahami langsung bertanya dengan guru, kita dapat berinteraksi langsung dengan guru, dan juga kalau masih ada yang tidak dipahami bisa langsung bertanya dan dijelaskan secara lebih detail. Jadi yang terakhir mungkin saudara bisa sampaikan pendapat Anda atau harapan Anda untuk kedepannya tentang pembelajaran di masa pandemi ini. Pastinya harapan saya yaitu pandemi segera berakhir, karena kebanyakan kita masuk itu secara shift-shiftan, dan harapan saya semoga kita bisa masuk secara full, tanpa shift-shiftan. Semoga masa pandemi bisa segera berakhir dan pembelajaran juga bisa kembali normal. Terima kasih atas waktu dan kesempatan saudara. Di sini saya bersama dengan narasumber kami yang lain. Saya Abi dari Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan tentang efek pandemi terhadap sistem pembelajaran. Yang pertama, sebagai seorang mahasiswa, bagaimana pendapat Kak Abi tentang sistem pembelajaran secara daring? Menurut saya sistem pembelajaran secara daring menjadi lebih susah sebab kami menggunakan metode online yang terbilang baru sehingga kami mengalami kendala dalam menyesuaikan diri. Dalam pembelajaran, aplikasi apa saja yang sering digunakan? Biasanya kami menggunakan aplikasi Siakat dan juga beberapa platform seperti Google Classroom, Google Meet, dan juga Zoom. Nah, selama pembelajaran secara daring ini, kendala apa saja yang sangat sering Kak Abi temui? Kendala yang biasanya kami temui adalah karena berbasis online sehingga kami sering mengalami kendala jaringan internet yang kurang prepare, sehingga terkadang kami sering membatalkan kelas dan tidak jadi kuliah. Kami juga sering tidak paham materi sebab dosen biasanya menjelaskan melalui video tutorial, sehingga kami tidak bisa bertanya secara langsung dan ya kami kesulitan untuk mengerti. Sebagai seorang mahasiswa, apa harapan Kak Abi tentang kondisi pandemi ini? Saya berharap pandemi segera berakhir sehingga kita semua dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung di kampus sehingga lebih mengerti dan bisa bertemu dengan teman-teman serta dosen. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Kakak Sama-sama. sediakan.